Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifat Senara Burapadu dengan 3 digit NIM terakhir saya 033. Saya dari kelas praktikum B, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum sistem budget yang mengenai materi I2C sensor. Kita akan membahas dasar, implementasi, dan troubleshooting-nya. Nah, oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Pertama kita pengenalan mengenai SDA dan SCL. Itu bus dual wire yang fundamental. Nah, SDA itu adalah data dan SCL itu clock yang membentuk bus serial dual wire. Semua transfer terjadi per bit pada SDA sinkron terhadap tepi SCL. Dan bus bersifat bidireksional. Itu master mengendalikan SCL dan SDA bergantian antara master dan slave untuk data dan ACK atau NACK. SDA itu dia tugasnya mengangkut bit data, open train, dan harus stabil saat SCL-nya tinggi. Dan untuk SCL, dia itu adalah clock yang mensinkronkan transfer yang dikontrol oleh master, kecuali clock stretching. Selanjutnya ada open train dan pull up resistor. Nah, pada I2C dia itu menggunakan open train atau open collector, perangkat yang hanya bisa menarik jalur ke kondisi low. Untuk pull up resistor ini dia itu mengembalikan jalur ke kondisi high untuk menyala. Dan pemilihan nilai pull up itu mempengaruhi rise time, EMI, dan kemampuan singkarnya. Nah, untuk efek nilai pull up-nya, apabila nilainya rendah, maka rise-nya akan cepat tetapi arusnya lebih besar. Sedangkan pada nilai yang tinggi, dia konsumsinya itu rendah tetapi sinyalnya menjadi lebih lambat. Umumnya itu sekitar 2,2 kilo sampai 10 kilo tergantung VCC dan panjang kabelnya. Nah, untuk pada praktiknya, dia itu harus diatur berdasarkan kapasitansi busnya dan menggunakan level shifter jika perangkat pada VCC-nya berbeda. Selanjutnya, nah, untuk addressing yaitu 7 bit dan 10 bit. Address 7 bit ini yang paling sering digunakan, yaitu byte alamat dikirim pada awal transaksi, yaitu 7 bit plus R atau W. Sedangkan 10 bit addressing digunakan untuk ruang alamat yang lebih luas dan dikirim sebagai 2 byte khusus menurut standar I2C. Nah, jadi itu 7 bit dia menggunakan 0x03 sampai 0x77, yaitu eksklusif alamat reserve. Sedangkan 10 bit format khususnya awalnya itu 1110XX plus 2 byte alamat. Ya, selanjutnya untuk start, stop, dan repeated start. Untuk start, transisi SDA-nya dari high ke low saat SCL-nya high. Untuk stopnya pada SDA low menuju high saat SCL-nya high. Nah, sedangkan untuk repeated start memungkinkan master mengontrol urutan transaksi tanpa melepaskan bus. Ini penting saat ganti arah read atau write tanpa memberi kesempatan bus ke master lain. Selanjutnya ada mode kecepatan I2C. I2C memiliki 4 mode umum. 4 mode kecepatan. Yang pertama mode standar yaitu ada pada 100 kHz sampai kompatibilitasnya luas. Kemudian untuk fast dia berada pada 400 kHz yang banyak sensor modern. Kemudian untuk fast plus itu 1 MHz ya untuk throughput lebih tinggi. Dan high speed itu ada di 3,4 MHz. Ini itu jarang ditemukan dan perlu dukungan perangkat keras yang khusus akses mode kecepatan ini. Ini ada catatan pada kecepatan tinggi pengaturan pull up, layout PCB, dan kapasitansi bus menjadi kritikal.
Selanjutnya ini ada block stretching. Nah, di sini master menahan STL. Master dijalankan start, kemudian slave-nya itu menahan STL untuk tetap low untuk memproses datanya. Kemudian master menunggu pelepasan STL-nya di sini. Kemudian MCU tertentu atau bench implementation-nya perlu di handling timeout untuk menghindari flash hang. Kemudian transfer datanya berlanjut seperti itu. Selanjutnya untuk ESP32, ESP IDF itu I2C pada platform Extensa. Nah, ESP32 menawarkan GPIO matrix yang fleksibel, memiliki pin I2C yaitu SDA dan SCL bisa di MUX ke hampir semua GPIO. Di ESP IDF dia gunakan driver I2C master dan I2C driver install dan mempertimbangkan internal RTC-nya dapat menjalankan I2C pada mode low power RTC SNTP untuk sinkronisasi waktu yang berguna untuk timestamping data sensor saat RTC tidak akurat. Nah, kita juga harus menghindari GPIO yang digunakan untuk striping pada boot dan aktifkan pull up internalnya hanya jika sesuai dengan kapasitas busnya. Kemudian untuk STM32 hal I2C dengan DME dan RTC. STM32 hal menyediakan hal I2C master transmit atau receive dan hal I2C memread dengan opsi interrupt atau DMA untuk throughput yang tinggi. DMA mengurangi beban CPU pada transfer block besar, misalnya pembacaan Vivo sensor. Nah, dan di sini untuk internal RTC, dia itu dapat memberi timestamping presisi pada data sensor dan menyinkronkan RTC saat boot dengan sumber eksternal bila perlu. Dan untuk penggunaan DMA sendiri itu biasanya yang digunakan itu DMA sirkular untuk logging continue, untuk menyelaraskan buffer dan memastikan cache koherensinya pada MCUS dengan cache. Nah, selanjutnya error recovery dan bus ownership pada ESP32 dan STM32. Terdapat strategi pemulihan saat bus ini macet. Nah, yang pertama dengan 90 SCL dan stop. Kirim hingga 90 SCL manual untuk mengeluarkan slave yang menahan STH. Lalu kirim stop dan reinitialize peripheral I2C-nya. Dan cara kedua ada reinit dengan mendisable driver I2C-nya, kemudian melakukan flash buffers, dan terakhir reinit peripheral dan pin-nya. Pada ESP32 reset GPIO matrix, dan ada STM32 reset peripheral dan DMA-nya. Dan cara yang terakhir yaitu ada bus ownership dan multi master. Nah, koordinasi antara ESP32 dan STM32 yaitu menghindari simultaneous master. Gunakan leader election atau GPIO and offline atau semafor via UART atau SPI ketika kedua boardnya bisa bertindak sebagai master. Oke. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan program pada saat praktikum dilakukan. Nah, di sini yang sebelah kiri ini adalah program untuk ESP-nya sebagai master. Kita lihat dulu yang ESP32 sebagai master. Nah, di sini untuk konfigurasi alamat dan pin I2C-nya, dan ini pin GPIO pada ESP32. Kemudian masuk ke setup untuk inisialisasi sistem saat awal menyala. Nah, ini untuk menyalakan untuk mengaktifkan komunikasi serial monitor ke komputer dengan baterainya itu 115.200 dengan delaynya 1 detik. Kemudian ini untuk memulai bus I2C sebagai master dengan menggunakan pin SDA dan SDA-nya. Dan
Di sini untuk mengatur kecepatan komunikasi I2C-nya, yaitu ini selama 100 kHz. Ini adalah standar modenya. Ini untuk menambahkan pesan indikator bahwa itu siap untuk digunakan. Ini untuk loopingnya, untuk proses pengiriman data penumpang. Ini pesan yang dikirimkan itu hello world. Nah, di sini untuk memulai sesi transmisi data ke perangkat slave-nya, yaitu STM32 dengan alamatnya itu 0x08. 0x08 itu STM32. Dan memasukkan data ke dalam buffer itu sih. Nah, ini dan datanya dikonversi menjadi pointer Win8 tadi yang dikirimkan seluruh datanya di buffer dan menutup transmisinya. Ini untuk mengecek status pengirimannya berdasarkan nilai variabel error. Nah, jika error atau sama dengan 0, berarti komunikasi berhasil. Jika error sama dengan 0, berarti komunikasi berhasil dan slave memberikan respon ACK atau acknowledge. Nah, jika nilai errornya bukan 0, berarti itu terjadi masalah, misalnya komputer salah pin dan lain-lain. Maka programnya itu error dan tidak komunikasinya tidak dapat berjalan. Di sini diberikan jeda satu detik sebelum pengiriman pesan yang berikutnya. Kemudian untuk yang STM32-nya sebagai slave. Nah, ini untuk konfigurasi alamat dan pin I2C-nya, I2C LCD-nya, dan ini konfigurasi alamat pin I2C slave-nya. Ini inisialisasi objek LCD menggunakan library Liquid Crystal I2C. Kemudian di custom kedua wire slave-nya menggunakan hardware peripheral I2C lain. Ini global variabelnya, ini di callback. Fungsi ini otomatis akan berjalan di latar belakang setiap kali ESP32 mengirim data, jadi tidak terlihat. Ini untuk membaca data selama buffer I2C tersedia dan melewati batas maksimal string. Itu di sini membahas karakter string. Kemudian untuk fungsinya ada display LCD untuk menyimpan teks terakhir untuk membandingkan perubahannya dan menampilkan pada LCD. Kemudian masuk ke setup-nya. Di sini bagian setup dengan kodenya biasa dan delay-nya. Ini inisialisasi pin STL-nya, dan ini untuk pengaturan waktu kecepatannya yang tadi adalah 100 kHz. Ini LCD init, LCD backlight, dan LCD clear itu gunakan untuk pengaturan LCD-nya untuk memulai driver pada LCD, menyalakan lampu, dan membersihkan layar awalnya. Ini untuk menampilkan pesan pembuka pada LCD-nya. Nah, untuk menampilkan LCD siap digunakan. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk yang program STM sebagai slave-nya. Dan masih ada lagi program untuk yang ESP sebagai slave. Jadi ditukar STM jadi untuk yang STM-nya, ini untuk pemetaan pin SPI masternya. Di sini STM sebagai master. Dan langsung masuk ke setup inisialisasi sistem saat awal menyala.
ini untuk mengaktifkan substitusi. Ini inisialisasi layar LCD-nya, dan ini inisialisasi pin chip select-nya. Ini untuk inisialisasi SPI master. Ini mau pencetak pesan bahwa STM32 siap untuk digunakan. Ini untuk proses transmisi loopingnya. Ini sampai selesai looping, dan ini untuk menampilkan datanya ke layar LCD. Dan ini untuk yang ke serial monitor. Jadi bisa langsung di upload saja ke ya. Dan untuk yang ESP32 sebagai slave. Nah, ini untuk ESP32 sebagai slave. Di sini setelah konfigurasi langsung masuk ke setup, inisialisasi sistem, dan konfigurasi pin GPIO-nya, misalkan, dan inisialisasi hardware-nya. Kemudian masuk ke proses looping-nya atau pengulangannya. Di sini ada buffer array untuk memori untuk menampung data yang masuk, dan menyiapkan string pesan konstan yang dikirim balik ke master. Jadi ini komunikasinya dua arah. Ini loopingnya itu sebanyak 13 kali untuk menggunakan data byte demi byte secara full duplex. Oke. Ini menyiapkan array karakter barunya di alokasikan, yaitu sebesar 14 byte. Dan hasilnya disalin dan masuk dari Rx buffer ke variabel teks diterima. Terakhir yaitu mencetak laporan hasil penerimaan datanya ke serial monitor untuk kebutuhan debugging. Kemudian ini while digital read pin CS low dan low. Ini tujuannya agar looping tidak berulang berkali-kali secara instan dalam satu siklus transaksi. Jadi itu sebagai pembatas. Kemudian yang terakhir ada program ESP dengan sensor SR. Nah, ini setelah inisialisasi objek LCD-nya yaitu alamatnya 0x27, dan definisikan pemetaan pin GPIO-nya pada ESP32 untuk pin trigger dan echo. Ini untuk konfigurasi algoritma moving average-nya. Lalu masuk ke algoritma pembagiannya. Sini untuk memastikan pin trigger kondisi bersih atau low, dan dia akan mengirim pulsa high selama 10 mikrodetik untuk memicu sensornya memancarkan infrasonik. Kemudian ini untuk mengukur durasi echo-nya bernilai high selama dia masuk ke setupnya di pin sensor infrasoniknya di lalu di emission datanya jarak lalu 1 kali sebagai referensi dasarnya. Lalu datanya ditampilkan di layar LCD. Dan ini untuk proses loopingnya dengan mengambil nilai pembacaan jarak mentah dari sensor dan menerapkan pergeseran elemen algoritma moving average. Lalu menghitung nilai rata-ratanya data mentahnya.
yang terakhir, kemudian ini sudah, maka datanya akan ditampilkan ke layar LCD. Nah, selanjutnya akan saya tunjukkan video dokumentasinya saat praktikum. Yang pertama itu yang ESP sebagai master. Ini untuk percobaan yang I2C. Ini karena sudah dijalankan sebelumnya, ini akan saya ulang. Kita upload dulu. Ini ESP-nya, program ESP, dan ini yang kanan itu program STM. Nah, jadi ini tampilan awal saat baru di running. Nah, ini itu data yang terkirim dari master, yaitu ESP ke STM, dan ini menampilkan data yang terhitung semakin bertambah dan menampilkan pesan hello world. Nah, kita lihat di serial monitornya, kita start monitoring. Nah, ini untuk yang ESP, ini STM-nya. Ini berapa? Satu. Nah, ini ya, jadi sesuai yang di STM dengan yang di LCD. Di serial monitor itu. Nah, kemudian untuk programnya, ini untuk program yang ESP. Program ESP-nya. Ini yang main CPP-nya untuk ESP, dan ini untuk yang platform I/O. Kemudian untuk yang STM, BB6, BB7. Ini untuk yang main CPP yang digunakan untuk STM 32. Kemudian untuk yang platform I/O seperti ini. Gitu untuk yang percobaan pertama. Kemudian yang percobaan kedua ini ditukar ya 11 jam malahan mulai. Jadi ini merupakan video I2C untuk yang mana yang di sini STM32 sebagai master, ASP32 nya sebagai shaft. Jadi ini mengirim data, yaitu sebuah serial monitor, yaitu TX di sini ya teman-teman. Main ganteng. Terus di sini juga terlihat TX-nya kekirim, cuman untuk RX-nya, untuk penerimanya di sini karena mungkin ada pergeseran dari serial I2C-nya, maaf teman-teman, saya serial I2C-nya, jadi di sini tidak bisa sepenuhnya terkirim gitu. Jadi ada data yang seperti di sini terlihat dia kurang membentuk hurufnya seperti itu. Namun di sini untuk pengirimannya dari SP32 dan STM32 ini berhasil dilaksanakan. Kita yang terakhir itu SP32 dengan sensor HCSR. Oke, jadi ini hasil percobaan dari modul I2C, jadi pembacaan sensor yang mana kita menggunakan di sini sensor HCSR, yaitu sensor ultrasonik, yang dimana di sini menggunakan microcontroller ESP32 DevKit modul. Nah, di sini juga kita tampilin yang mana penggunaan I2C dari LCD-nya 2x16. Nah, di sini coba kita ukur jaraknya menggunakan di sini. Jadi coba kita deketin. Nah, di sini dia kan jaraknya berubah, yang mana di sini jaraknya dapat 2 cm ya, teman-teman. Semakin mundur dia semakin jauh seperti itu. Nah, di sini juga sesuai dengan serial monitor ya, teman-teman. Di sini kita menggunakan moving average atau MA untuk menstabilkan dari data yang kita akan tampilkan di sini seperti itu.
Di sini data mentahnya, terus ada distabilin seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum. Untuk yang terakhir, kemudian terakhir kita masuk ke kesimpulan tadi. Nah, jadi kesimpulannya untuk I2C sebagai sistem pertahanan yang tangguh. Nah, I2C adalah tulang punggung komunikasi sensor di banyak sistem pertahanan atau sistem embedded. Nah, pemahaman dalam tentang dasar-dasar implementasi dan penanganan masalah adalah kunci keberhasilan untuk integrasinya. Dan dengan dasar yang kuat, memahami SDA dan SCL, Open Brain, PUAP, dan format alamat untuk komunikasi yang andal, kita akan lebih mudah untuk menggunakan I2C ini. Dan untuk implementasinya, memanfaatkan fitur platform seperti TMA pada STM32 atau fleksibilitas pada GPIO untuk ESP32 untuk kinerja yang optimal. Nah, untuk bus yang stabil, kita perlu memperhatikan mode kecepatannya dengan layout PCB dan manajemen clock stretching untuk integrasinya. Nah, untuk sistem yang tangguh, perlu diterapkan strategi pemulihan kesalahan dan koordinasi bus ownership untuk menghindari kemacetan dan crash. Oke, jadi sekian saja untuk presentasi tugas ke-9 I2C sensor kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang mudah untuk dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.